Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Putra. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Video ini adalah seri dari video belajar Excel dari nol untuk bagian yang ke-9. Dalam video ini kita akan share bagaimana membedakan fungsi average, kemudian average if, dan average if else. Untuk detailnya mari kita simak latihan kita berikut ini. Kita sudah siapkan untuk 3 sheet untuk beberapa function yang berbeda tadi, 3 function tadi, average, average if, dan average if else. Baik, untuk yang pertama kita di function average, kita yang pertama bagaimana menggunakannya. Untuk average kita sudah pernah praktek bahwa sintaknya adalah seperti ini, sintak atau struktur dari rumusnya: average range atau average number, kemudian number yang kedua, number yang ketiga, begitu. Ini bisa juga dipakai sebagai number, ini bisa juga dipakai sebagai range atau hanya sel biasa, itu juga bisa. Misalkan seperti ini. Contoh, misalkan kita akan merata-rata semua ini, berarti sama kita tulis average buka kurung, kemudian blok datanya yang akan dirata-rata, kita kurung, tutup kurung, dan enter. Nah, itulah adalah rata-ratanya untuk sintak yang pertama ini, average range. Untuk sintak yang kedua kita bisa menggunakan dengan, misalkan yang di sini kita rata-rata acak, jadi tidak semua kita pilih beberapa saja. Misalkan seperti ini, sama dengan average, kemudian kita pilih ini gitu, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, bukan dengan titik 2 ya, karena berbeda ini titik koma dan titik 2. Misalkan number yang kedua kita pilih ini, kemudian pisahkan lagi dengan titik koma, kemudian kita pilih lagi data yang ketiga, misalkan tambah lagi, maaf, ini tadi titik 2 ya, kemudian titik koma, kita tambahkan datanya lagi. Nah, misalkan 4 data itu kita rata-rata, kita enter, itulah rata-ratanya. Atau bisa juga dengan seperti ini, sama dengan average buka kurung, kita blokkan misalkan di sini, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, artinya range ini di rata-rata, kemudian kita juga akan merata-rata range ini, misalkan begitu. Misalkan ada kolom yang lain lagi, begitu, tutup kurung, enter, maka seperti itu. Kita juga bisa dengan cara ini, tadi manual dengan menulis, dengan cara dengan insert function ini kita pilih average, jika tidak ada kita tuliskan di sini average. Nah, seperti itu. Ini hampir sama, jadi number tadi bisa kita manfaatkan hanya range seperti ini, artinya range ini misalkan kita blokkan langsung. Nah, seperti ini. Bisa juga dipakai misalkan yang seperti tadi, milih satu-satu. Ini cara yang pertama untuk menjumlah yang rata-rata biasa, seperti itu. Kemudian untuk yang acak, misalkan kita contohkan di sini, average dari ini kita ganti, misalkan dari ini, kemudian number yang kedua kita pilih lagi, number ketiga kita pilihkan juga, kita klik, number keempat kita klik juga, oke. Nah, seperti itu. Atau dengan yang tadi, misalkan blok sini dan blok sini kita rata-rata, kita juga bisa dengan cara yang ini, average,
Kemudian number 1 adalah kita merata-rata ini, kemudian number yang kedua kita rata-rata ini. Oke, maka akan tampak rumus yang sama antara cara ini dengan cara yang pakai function tadi. Cara manual yang blok dari ini dan nomor ini juga sama, dan hasilnya juga sama. Ini hasilnya sama ya. Demikian untuk average. Kemudian kita masuk pada average if. Nah, average if ini untuk mencari rata-rata dari kriteria tertentu. Ya, kriterianya itu hanya satu atau syaratnya hanya satu. Hampir sama dengan sum if. Jadi menjumlah dengan kriteria tertentu. Kriterianya itu hanya satu. Sama dengan ini average if, berarti menjumlah dengan satu kriteria. Syaratnya satu misalkan. Kita contohkan di sini. Kita ada average if dari soal ini adalah rata-rata donasi kelas 10. Maka yang kita akan hitung adalah di kolom jumlah, dan yang kriterianya adalah di kolom ini. Sintak dari average itu adalah seperti ini: range, kemudian kriteria, kemudian average range. Nah, seperti itu. Maka kita akan praktekkan dengan cara yang mudah, yaitu dengan insert function. Nah, kita pilih average if. Jika tidak ada kita cari, sudah ada ya, average if. Nah, range-nya di sini adalah range kriteria. Artinya kita akan memakai kriteria kelas 10, berarti ini 10 ini berarti kita harus blok di mana data itu berada. Jadi range-nya adalah range kelas. Kemudian kriterianya adalah 10. Kita tuliskan langsung. Kemudian range yang akan dirata-rata itu yang mana? Berarti yang ini. Oke, tadi salah menaruh tempatnya. Kita ulangi, harusnya di sini ya. Average if, kemudian range-nya, range dari kriteria. Kemudian kriterianya apa? 10. Kemudian mana yang akan dirata-rata? Ini. Maka sudah kelihatan hasilnya di sini. Oke. Kemudian untuk yang kedua, rata-rata donasi untuk kelas 11. Ini hampir sama dengan cara seperti itu. Oke, kemudian range-nya adalah ini, syaratnya atau kriterianya adalah kelas 11, average range-nya adalah ini. Kita oke. Nah, hasilnya seperti itu dengan cara yang sama, hanya berbeda kriteria. Kemudian yang ketiga, caranya juga sama, cuma saya akan tunjukkan tidak menuliskan kriterianya di sini. Saya harus menuliskan atau tidak menulis dengan menunjukkan selnya saja. Contohnya begini, range-nya, kriteria range-nya ini, kemudian kriterianya apa? Kita klikkan di sini. Tadi kan kita langsung tulis misalkan 11 gitu ya. Yang ini kita klikkan di sini. Jadi yang tertulis di sini bukan 12-nya. 12-nya tampil di sini. Cuma yang ditulis di sini adalah alamat selnya. Artinya ini tidak langsung. Kemudian average range-nya sama ini. Kita sudah dapatkan hasilnya, kita oke. Nah, untuk yang ketiga, ini akan menjumlah dari kelas 11 dan kelas 12. Sebenarnya kita bisa langsung jumlah ini, tapi kita akan tunjukkan bagaimana menggabung rumus. Nah, kita ambil yang satu dulu, syaratnya yang kelas 11 dulu.
dengan cara yang sama. Average if range-nya ini, kemudian kriterianya yang kita ambil yang pertama, kita ambil yang kelas 11 dulu, kriteria ringnya ini, kemudian kita kita dapatkan angka yang sama dengan ini ya, tapi kita belum mendapatkan penjumlahan dari kelas 11 dan kelas 12. Caranya adalah kita klikkan di sini, terus kita ambil rumusnya yang ini, kita copy, kemudian karena ini rumusnya ditambah, kita tambah, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, di sini ini masih sama dengan rumus yang pertama ini, dengan rumus yang kedua di samping kanannya tanda plus ini masih sama. Artinya jika kita dijumlahkan, datanya menjadi tidak akurat penjumlahannya karena sama-sama kelas 11-nya yang dijumlah, bukan kelas 12-nya. Maka ini range-nya sama, range kriterianya sama. Kemudian kriterianya yang berbeda, ini kelas 11, yang ini harus kelas 12. Kemudian average range-nya ini dengan ini sama, hanya yang berbeda kelasnya. Kemudian kita enter. Nah, hasil dari ini plus ini adalah ini, tapi dengan rumus. Demikian untuk average if. Selanjutnya untuk average if else. Prinsipnya hampir sama dengan sum if else, hanya perbedaannya yang satu menjumlah, yang satu merata-rata begitu. Baik, dari data ini sintak dari average if else adalah seperti ini. Average range 1, kemudian kriteria ringnya, kemudian kriterianya, kemudian kriteria ring yang kedua, kemudian kriteria yang kedua, dan seterusnya sampai 127 kriteria bisa. Fungsinya merata-rata dari beberapa kriteria. Ya, ini seperti contoh di sini. Kita akan merata-rata donasi P, jenis kelamin P, perempuan, yang kelas 10. Artinya kita punya dua kriteria, yaitu P dan 10. Jadi jenis kelamin perempuan dan kelas 10 begitu. Nah, caranya sama dengan cara yang tadi, kita bisa tulis langsung seperti ini atau bisa kita lewat insert function. Average if else, average if else. Belum ada, kita tulis di sini. Average if else, enter, kemudian oke. Nah, average range adalah range angka yang akan kita rata-rata. Jadi ini akan dirata-rata. Kemudian kriteria ring. Jadi kriteria yang pertama adalah jenis kelamin perempuan. Berarti kita range di range jenis kelamin. Kriterianya adalah P. Kemudian kriteria yang kedua adalah kelas 10. Range-nya adalah di kolom kelas. Kita range semua. Kriterianya adalah 10. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Kita oke. Kemudian untuk soal kedua, rata-rata donasi laki-laki kelas 11. Caranya sama. Hanya berbeda kriteria saja, yang satu laki-laki, yang kelasnya kelas 11. Kita mengulangi caranya. Average if else, kemudian average range yang akan dirata-rata berdasarkan kriteria pertamanya adalah jenis kelamin, kelaminnya adalah laki-laki, dengan kemudian kriteria yang kedua adalah
kelas, yaitu kelasnya adalah kelas 11. Kita tuliskan. Kita sudah dapatkan hasilnya di sini. Kita oke. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini kita punya syarat 3. Yang pertama adalah jenis kelaminnya perempuan, kemudian yang kedua kelasnya kelas 12, kemudian syarat yang ketiga IPA, jurusannya IPA. Oke, kita akan coba dengan 3 kriteria. If as average, if as oke, average range-nya sama. Kemudian kriteria rank yang pertama adalah jenis kelamin dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian kriteria yang kedua adalah, atau syarat yang kedua adalah kelas. Kelasnya adalah kelas 12. Kita tuliskan 12 di sini. Kita tarik ke bawah untuk menambahkan syarat yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah jurusan. Kita blok lagi. Kemudian jurusannya adalah IPA. Oke, nah kita sudah dapatkan hasilnya. Oke, ini yang dengan 3 syarat. Ini 2 ini 2 syarat. Kemudian yang 3, 4 adalah 3 syarat. Ini yang keempat ini hampir sama dengan soal yang ketiga. Caranya sama. Average range-nya ini, kriteria range-nya yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kriteria yang kedua adalah kelas. Kita blok kelas. Kelasnya adalah kelas 12. Kriteria yang ketiga adalah jurusan. Jurusannya adalah IPS. Kita tulis IPS, kemudian kita oke. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah gabungan dari penjumlahan laki-laki dan perempuan kelas 12 IPA. Artinya kita menggabung 2 rumus. Hampir sama dengan yang soal sum if as sebelumnya. Maka caranya adalah kita ambil salah satu dulu. Average if, kita ini sama, average range-nya sama. Kemudian kriteria pertama adalah jenis kelamin. Kelaminnya kita pakai ya, ambil sang laki-laki dulu. Kriteria yang kedua adalah kelas. Kelasnya adalah kelas 12. Kemudian kriteria yang ketiga adalah jurusan. Jurusannya adalah IPA. Nah, kita sudah dapatkan satu bagian dari rumus dari soal ini. Kita oke dulu. Kita sudah dapatkan untuk data rata-rata untuk laki-laki kelas 12 IPA. Yang perempuannya belum, maka kita copy rumus ini, Ctrl C, kita tambahkan, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, kita hanya merubah, karena ini tadi rumusnya laki-laki, kita hanya merubah di sini perempuannya. Jadi P. Kriterianya sama. Average range-nya adalah sama, ini sama. Kemudian ya ini juga sama. Kemudian ini average range-nya ini ya, ini. Kemudian kriteria range-nya adalah yang ini sama. Kemudian ini yang berbeda. Nah, kriteria yang range kedua sama, kemudian kriteria yang sama, kemudian range yang ketiga sama, kriteria yang juga sama. Kemudian oke.
Nah, itu hasilnya. Demikian untuk praktek kita mengenal rumus average if, dan average if else. Begitu juga perbedaannya jika average hanya merata-rata data tertentu saja, tidak ada syaratnya. Kemudian average if merata-rata data tertentu dengan satu ketentuan atau satu kriteria. Kemudian untuk average if else itu merata-rata data tertentu dengan beberapa kriteria, yaitu kriterianya lebih dari satu, bisa hingga 127 kriteria kalau kita mau membuatnya. Demikian untuk video kali ini tentang average if, dan average if else. Mohon maaf jika ada salah, share dan like jika dirasa bermanfaat. Mohon subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi yang membutuhkan lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.